beberapa waktu yang lalu saya sempat posting tentang jawaban saya terhadap pertanyaan teman saya tentang kerja yang tidak dibayar. Nah teman-teman, lebih lengkap saya akan cerita bahwa pekerjaan fisik, pekerjaan skill, pekerjaan apapun yang kita lakukan memang oleh orang yang mendapatkan jasa tenaga kita atau skill kita, tidak selalu kita mendapatkan bayaran yang sepadan. Tapi percayalah kawan, bahwa yang hakikatnya membayar kita itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanggapan saya bagi teman-teman yang memang merasa jasanya, tenaganya nggak dibayar, ya insya Allah akan diganti sama Allah. Memang tidak mudah untuk memiliki sikap seperti itu. Kita sebagai manusia sudah bekerja, tidak dibayar, ya pastinya pastinya ada rasa dongkol, ada rasa kecewa, ada rasa mangkel, masa begitu ya. Tapi insya Allah. Maka saya sering doakan ya, jadi saya sering sampaikan, ya Allah, meskipun saya ini kecewa karena pekerjaan saya kok tidak dihargai oleh orang yang mendapatkan manfaat tenaga saya, maka saya lanjutkan, saya ikhlas ya Allah, saya menerima demi masa depan yang lebih baik. Kau yang paling tahu tentang kebutuhan rezeki kami, maka berikanlah kami yang terbaik untuk semuanya. Dan jawabannya ya Allah luar biasa. Insya Allah kami selalu dicukupkan, selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberuntungan yang tidak diduga-duga. Itulah yang kami rasakan ya. Saya pernah, coba teman-teman bayangkan, ini cerita tentang nyata ya. Saya pernah membantu orang untuk mendapatkan pinjaman modal senilai 1 miliar. Coba logikanya, kalau teman-teman yang saya bantu mendapatkan 1 miliar, kira-kira ada nggak teman-teman ini sedikit imbalan kepada kami, kepada saya yang telah memfasilitasi menjembatani sehingga mendapatkan pinjaman ya. Nah, saya kasih kabar ya teman-teman. Nah, ternyata dari orang yang mendapatkan pinjaman modal 1 miliar ini tidak seperak pun ya peduli sama kita yang memfasilitasi. Nah, seterusnya ternyata terjadi one prestasi di mana kesepakatan 6 bulan akan dikembalikan, malah ini menjadi 18 bulan, 1,5 tahun. Nah, terjadilah konflik antara mereka yang akhirnya orang yang minjamkan ini sama sekali tidak meminta jasa atau imbalan sama sekali ya. Nah, singkat cerita, karena nggak segera dikembalikan, maka orang yang minjam ini mestinya kan jadi nempuhkan ke saya juga. Loh, gini gimana Mas Larto kok nggak ada pembayaran gitu teman-teman. Nah, disitulah keajaiban Tuhan betul-betul luar biasa. Allah kasih saat kedua belah pihak ini deadlock, maka alhamdulillah Allah kasih jalan. Intinya menjadi terurai dan singkat cerita terbayar atas transaksi penjualan tanah oleh pihak yang punya utang tadi. Melalui mediasi kami dan pembayaran dilakukan, 1 miliar dikembalikan 1 miliar. Dan di sini yang saya terkejut teman-teman, waktu itu jelang lebaran gitu ya, puasa seperti sekarang ini puasa, teman semua ini ya, teman yang meminjamkan ini sempat menyinggung kepada kami gitu, Mas Wanto, kalau nanti lunas ada pembayaran selesai sebelum lebaran, maka saya pasti tahu lah dengan Mas Wanto, saya akan kasih imbalan gitu, imbalan uang lah gitu, atau nanti imbalan yang lain. Nah, ternyata teman-teman, waktu itu anak saya yang pertama itu sedang mau kuliah dan sedang tidak ada dana untuk membelikan motor, sementara dia itu waktu di SMA itu kan naik motor, pakai motor laki-laki gitu ya, motor Megapol yang dia pakai. Nah, istri saya sempat istilahnya mengusulkan, tapi waktu itu kan zaman corona ya, mengusulkan untuk anaknya ini dibelikan, dan saat itu nggak ada duit, kita sudah bertobat untuk tidak hutang ke leasing, tapi keadaan kita untuk beli motor itu nggak ada gitu. Dan sudah mau lebaran. Nah, singkat cerita tadi kan dibayar nih, orang mau kasih komisi ke saya sebesar 1% ya, alhamdulillah yang kita syukuri, berarti 1% dari 1 miliar 10 juta lah ya. Tetapi beliau juga ngasih opsi, atau Mas Wanto pengen tak kasih yang lain, yaitu motor gitu. Nah, pikiran kita kan waktu itu dapat motor ya senilai dengan 10 juta gitu. Tapi teman-teman, luar biasa, ini yang tadi saya tegaskan. Ternyata kami dikasih motor itu, motor yang baru, belum pernah dipakai. Nah, saya waktu puasa itu tinggal 5 hari sebelum lebaran, yang kita juga nggak ada duit untuk mudik. Saya dipanggil, Mas Wanto kalau mau ambil motornya di Jogja. Jam 2 siang saya berangkat ke Jogja naik bis, karena pulang mau naik motor, entah apa motor yang diberikan. Ternyata teman-teman, motor yang diberikan itu adalah motor Mio terbaru pada tahun 2022
progres diserahkan ke kami, yang motornya ya ini Mas Bapak BPKB-nya, ini motornya, ini STNK-nya, dan silakan itu helmnya dibawa sekalian. Nah itulah teman-teman, jadi nggak usah khawatir bahwa Allah itu pasti akan membayar jerih payah kita apapun itu. Nah demikian, semoga bermanfaat. Salam beruntung selalu.